tanya itu. Tapi ya faktanya dia bukan ustadz. Ustadz itu kan harusnya kan ya bener lah ya, di jalan yang lurus. Tapi kan dia malah sepertinya kayak bukan ustadz, lebih tepatnya malah kayak kriminal ya, kriminal dengan pecinya yang hitam itu gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Oke, dalam video kali ini saya akan menampilkan suara pernyataan dari Pak Iqbal untuk teman-teman yang selama ini sudah menunggu pernyataan-pernyataan dari Pak Iqbal, walaupun ini mungkin cukup singkat ya, berdurasi sekitar 3 menit. Namun ini sudah menutupi kerinduan kami selama ini dengan suara Pak Iqbal Ninja ya. Dan terima kasih kepada beliau yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk membuat video pernyataan ini gitu di sela-sela kesibukan beliau. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Iqbal yang sudah mau dan sudi membuat video ini, pernyataan suara ini gitu ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang seperti Pak Iqbal ini sangat kita butuhkan dalam kasus ini gitu, dalam masalah ini, untuk bersuara, membantu kami bersuara dalam hal menyuarakan kebenaran, membela para korban-korban yang rata-rata orang menengah gitu, bahkan menengah ke bawah. Mohon maaf, di sini kita bicara fakta saja, mereka orang-orang kecil, ibu-ibu, para TKW yang sebenarnya kalau teman-teman mau menggunakan nalarnya sedikit saja, kira-kira motivasi apa yang mereka punyai gitu, selain menuntut hak yang selama ini mereka dijanjikan oleh pihak Yusuf Mansur atau Jam' Anwar Khatib Mansur. Saya sudah menonton ya pernyataan dari Pak Iqbal ini, bahwa beliau mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu bukan ustadz. Dan memang saya juga sudah lama, makanya saya tidak pernah menyebut ustadz di depan nama Yusuf Mansur. Karena dari ceramah-ceramah beliau pun kebanyakan yang bersuara mengenai duit, mengenai bisnis segala macam. Di mana bisnis-bisnis beliau bersama para umat kebanyakan mangkrak. Dan yang lebih mengherankan lagi, di lain sisi beliau punya bisnis yang dijalankan bersama Jody Brotoseno, yaitu ada stick and stick, ada obong, ada warung bebek selamat atau apa gitu. Itu berjalan lancar jaya teman-teman. Saya pikir teman-teman dari situ sudah bisa menalar gitu loh. Bisnis bersama para umat yang berbasis investasi, patungan tabung tanah, Hotel City, Pike Train, tambang batubara Jabal Nur, dan lain-lain, kebanyakan mangkrak. Bahkan dalam Pike Train bukan cuma bermasalah dengan member, karyawan pun tidak digaji gitu loh. Ada sejumlah kurang lebih 14 karyawan yang tidak digaji, tidak dibayarkan haknya. Namun di sisi lain, bisnis dia, stick and stick, obong, dan bebek selamat ya berjalan begitu saja. Makanya saya pernah membuat konten boykot usaha-usaha tersebut gitu. Karena aneh sekali, kan saya pikir Yusuf Mansur atau Jam' Anwar Khatib Mansur yang selama ini menyuarakan sedekah itu bagus. Tapi ya dipraktekkan hari ini gitu loh. Dipraktekkan, dibayar saja hak dari para umat, itu apa susahnya gitu loh teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal yang di tengah kesibukannya sudah mau membuat video ini, sudah mau membantu kami dalam berdiri bersama para korban, menyuarakan kebenaran. Insya Allah kita akan tetap selalu berdiri bersama para korban seperti apapun resikonya. Allah Maha tahu kok, Allah Maha adil. Kita masih percaya itu gitu. Dan suatu saat insya Allah akan menunjukkan keadilannya dan akan membuka tabir dari masalah ini. Saya percaya itu, saya masih percaya Allah akan menjawab semua ikhtiar-ikhtiar kita selama ini. Dan saya harap kepada para korban untuk selalu membantu kami dalam doa gitu, berdoa di dalam sujudnya gitu. Insya Allah itu lebih ampuh gitu. Dan suatu saat saya yakin dan percaya bahwa masalah ini akan terbuka dengan terang benderang, siapa di dalam masalah ini yang bermain gitu. Oke ya, kita dengar berikut pernyataan dari Pak Iqbal. Pak Darso, jadi selama ini jika yang Anda ulas itu bersama juga dengan Ustadz Tabrani dan juga anak muda itu Khalid Al-Walid ya, yang dikemukakan di channel-channel YouTube itu, masih juga banyak fans-fansnya Yusuf Mansur aka Jam'an ya,
tidak percaya, kemudian menolak fakta. Nah, ini saya berikan suatu ibarat, suatu penganalogian ya, biar mereka segera sadar, biar mereka nggak kemudian kacamata kuda membela si zaman ini, atau pura-pura tetap bodoh, padahal sebenarnya tahu fakta yang terjadi itu seperti apa di lapangan. Ya, jadi analoginya begini, jika yang berkata itu hanya Darso, bisa dipastikan ulasannya Darso itu sesuatu yang doif, gitu loh. Tapi masalahnya yang dikemukakan Darso ini kemudian disambut oleh Tabrani, Khalid, Al-Walid. Bahkan hari ini seorang sekaliber wartawan senior Hersubeno ikut turun meliput ini, kemudian juga nanti Aiman, maka ya ulasan-ulasan itu bisa dipastikan adalah sesuatu yang sahih. Kalau ibarat hadis itu mutawatir. Mantap, mantap, hadis mutawatir artinya sesuatu yang sudah banyak orang yang menyampaikan gitu loh, teman-teman. Dan di sini betul, saya sudah pernah menonton juga di kontennya Hersubeno Point, yaitu Bang Hersubeno, dia kalau tidak salah dia wartawan senior di FNN kalau tidak salah, Forum News Network, dan ini ada Aiman juga yang ikut. Mereka dua adalah ya senior, wartawan senior, dan analogi dari Pak Iqbal ini saya garis bawah ya, ini masuk akal gitu, teman-teman. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api gitu. Saya sudah pernah bilang di konten yang lama beberapa bulan yang lalu, saya bilang bahwa mengenai Yusuf Mansur ini saya sebenarnya sudah lama sekali gatal ingin membahas gitu. Jadi perlu teman-teman ketahui, jika ada komentar yang mengatakan bahwa saya bekerja sama dengan Pak Darso Arif untuk membuat konten ini, tidak. Demi Allah tidak. Pertama kali saya membuat konten tidak ada yang menghubungi saya apa segala. Saya membuat konten atas kesadaran diri saya, atas nalar yang saya pakai, atas logika yang saya pakai, bahwa ini sudah banyak korban bermunculan gitu loh. Sudah banyak korban bermunculan, jadi di situ menguatkan hati saya untuk kemudian ikut membuat konten mengenai Yusuf Mansur, ikut mengkritisi maksudnya di sini. Lalu kemudian saya akhirnya di WA oleh Pak Darso. Di WA ini dalam hal ini Pak Darso waktu itu minta, ada di konten pertama kali di situ saya memvideo Pak Darso diwawancarai oleh tim kami gitu. Itu pertama kalinya saya kemudian bertemu dengan Pak Darso gitu. Tapi tidak kemudian Pak Darso WA saya duluan untuk membuat konten ini, tidak teman-teman, demi Allah. Saya pertama kali membuat konten ini karena suara hati saya. Suara hati saya menyatakan bahwa saya harus ikut terjun membantu para korban. Lalu kemudian karena videonya viral dan di situ ada nomor kontak Cahaya Islam, Pak Darso kemudian menghubungi, terima kasih sudah membantu kami dalam menyuarakan suara para korban ini. Lalu kemudian akhirnya kita buat janjian untuk kemudian mewawancari Pak Darso gitu. Teman-teman perlu ketahui. Jadi apa yang dikatakan Pak Iqbal di sini, saya garis bawahi bahwa itu benar. Bahwa banyak yang menyuarakan ini gitu. Tidak perlu kita tanpa perlu kita lihat bukti-bukti apa segala macam, kacamata telanjang saja banyak korban bermunculan, teman-teman. Fakta apa lagi yang kalian butuhkan gitu loh. Jadi kenapa lagi harus kemudian menolak fakta? Orang mutawatir kok, lebih dari soheh loh, mutawatir gitu. Jadi ya kenapa kita harus menutup mata, menutup telinga untuk mendengarkan dan melihat semua fakta-fakta yang terkait dengan jamaah itu. Ya memang dia dibalut dengan keustatannya itu, tapi ya faktanya dia bukan ustadz. Ustadz itu kan harusnya kan ya bener lah ya, di jalan yang lurus. Tapi kan dia malah sepertinya kayak bukan ustadz, lebih tepatnya malah kayak kriminal dengan pecinya yang hitam itu gitu ya. Jadi udahlah kawan-kawan semua, saya termasuk juga kok dulu kan juga kawan dekat beliau zaman ya, dan bahkan bisa dikatakan ya tangan kanannya gitu. Jadi ya apa yang saya katakan tuh ya harusnya bisa dipercaya, bisa diyakini, untuk apa lagi untuk menyangkal gitu loh ya kan, untuk apa lagi harus denial gitu. Ya sudah, itulah kita harus acceptance, itulah fakta yang terjadi. Itulah jamaah yang sebenarnya. Gitulah kira-kira Pak Darso ya. Oke, jadi begitu Pak Darso ya. Saya itu kan sebenarnya sangat sibuk, tapi demi konten Pak Darso dan Khalid Al-Walid yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh para netizen, segini dulu saya baru bisa turun gunung
mohon dimengerti, mohon dimaklumi. Mudah-mudahan cukup membungkus rasa kerinduan selama ini, cukup mengobati rasa rindu dan rasa galau, kira-kira begitu. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang tertata, dan sengaja memang ini saya suara saya lambatkan, jadi biar tidak seperti kelihatan suara saya asli, karena sudah semakin menggila nanti mereka akan mencari-cari saya. Terima kasih, salam dari Purworejo, Iqbal the Ninja. Thank you very much. Ya, terima kasih sekali Pak Iqbal, dan kita memang paham dan kita maklumi dengan kesibukan beliau gitu, dan ini saja sudah terima kasih sekali sudah muncul, artinya sudah menegaskan posisi beliau tetap istiqomah berada di barisan kami, di barisan para korban, dan saya berharap akan muncul Iqbal lainnya gitu yang ikut membantu kami dalam menyuarakan kebenaran ini gitu. Bagi mereka yang mengetahui fakta kebenaran namun diam saja dan bahkan ikut menyembunyikan itu, maka ketahuilah bahwa hukuman Allah itu sangat pedih, teman. Hukuman Allah itu sangat keras, kawan. Apalagi bagi kalian-kalian yang paham kasus sebenarnya, yang paham cerita sebenarnya, lalu kemudian mendiamkan itu, apalagi ikut membantu menyembunyikan fakta dan membiarkan para korban ini menangis. Ketahuilah bahwa hak-hak dari para korban ini yang belum terbayarkan, yang belum terlunaskan, itu akan dituntut hingga ke padang mahsyar sana. Dan ketika kalian sudah menghadapi pengadilan akhirat, pengadilan yang seadil-adilnya diadili oleh Sang Khalik yang Maha Adil, maka di situ sudah tidak ada lagi hal-hal yang bisa direkayasa, yang bisa disembunyikan gitu, teman-teman. Takutlah akan itu gitu. Takutlah akan itu gitu. Oke, teman-teman, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al Walid. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iqbal. See you on the next videos.